Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah berarti hari ini semuanya bersemangat untuk belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian melihat pikiran kalian apakah ada sampah atau tasnya boleh dirapikan dan kenyamanan kalian selama proses pembelajaran. Ibu minta tolong ketua kelas yang memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu dapat doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, jadi jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai pasar, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang memahami konsep peredaran uang. Nah, di sini sebelumnya ibu mau tanya, siapa? Ada nggak yang nggak suka sama uang? Saya, Bu. Kenapa tidak suka sama uang? Saya bukan tidak suka uang, Bu, tapi saya tidak suka uangnya sedikit. Jadi kalau uangnya sedikit tidak suka ya? Tidak suka. Oke, kita masuk langsung saja ya ke materi kita. Jadi yang pertama, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kenapa kita harus belajar mengenai konsep peredaran uang. Jadi ibu ingin kalian tuh bisa mendefinisikan dan menjelaskan mengenai pengertian uang, jenis-jenisnya, kemudian ada fungsinya, dan sampai dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih yang membuat peredaran uang itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, uang itu adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi. Dan uang juga mempermudah proses transaksi serta menilai harga barang dan jasa yang kita miliki. Jadi, uang itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang ketiga yaitu satuan hitung, dan yang keempat alat penyimpan nilai. Nah, jenis-jenis uang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama uang kartal. Uang kartal ini sudah umum ya dari kita, yakni uang kertas dan logam yang digunakan langsung untuk transaksi sehari-hari. Ibu punya contohnya dan kalian pasti punya contohnya ya. Nah, jadi anak-anak, uang kertas dan juga uang logam ini merupakan contoh dari uang kartal yang dimana sering kalian gunakan untuk transaksi pembelian makanan, pakaian, dan kebutuhan kalian sehari-hari. Kemudian ada juga jenis uang yakni uang giral yang dimana diartikan sebagai uang yang disimpan di bank dan digunakan melalui cek, giro, atau transfer. Nah, ada yang pernah belum melakukan transaksi berupa transfer dari bank ke bank? Sudah semua ya. Oke, berarti sudah umum juga ya terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Kemudian ada juga uang elektronik. Nah, untuk kalian generasi Z ini tentu pasti lebih sering menggunakan uang elektronik karena uang elektronik itu dalam bentuk digital yang digunakan melalui kartu atau aplikasi pembayaran. Contohnya seperti QRIS, seperti banking dan lain sebagainya. Nah, tadi sesuai dengan judul kita yakni mengenai konsep peredaran uang. Jadi, peredaran uang itu adalah proses berpindahnya uang dari satu pihak ke pihak yang lain dalam kegiatan ekonomi. Dan peredaran uang ini juga menunjukkan seberapa aktif uang yang digunakan dalam transaksi kita sehari-hari. Oke, nah mengapa peredaran uang itu tadi penting? Karena peredaran uang yang lancar tentu akan melancarkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga peredaran uang juga berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Nah, dari peredaran uang tadi tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, apakah anak-anak sudah tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran uang? Konsumsi, Bu. Oke, 1. Jumlah uang beredar. Oke, pendapatan masyarakat. 1 lagi. Perkembangan teknologi. Oke, perkembangan teknologi pembayaran. Berarti sudah tahu semua ya. Oke, benar sekali anak-anak. Jadi ada 4 ya faktor yang mempengaruhi peredaran uang. Ada juga uang yang beredar, juga pendapatan masyarakat, pola konsumsi, dan juga berkembangnya teknologi pembayaran. Nah, dampak dari peredaran uang ini tadi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, mempengaruhi harga barang, dan juga
Tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai uang dan perekonomian. Oke anak-anak, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dan itu membacakan kesimpulan, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Saya Bu. Boleh sih Pak. Saya ingin bertanya Bu, mengapa zaman sekarang ini orang-orang itu lebih banyak menggunakan uang elektronik daripada membawa uang kartal ya Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi anak-anak, mengapa orang-orang itu lebih memilih uang elektronik dibandingkan uang kartal atau uang yang seperti Ibu contohkan tadi, yakni uang kertas? Karena kalau misalnya dia dalam berbentuk uang seperti ini, orang-orang itu tentu harus menukar dulu saldo yang dia punya dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uang elektronik, kita sudah menggunakan yang namanya teknologi sekarang seperti teknologi QRIS. Itu kita tinggal scan. Kalau misalnya kita berbelanja itu waktunya lebih efektif, jadi tidak memakan waktu yang banyak. Mungkin itu sih Pak, apa bisa dimengerti? Oke, ada lagi yang mau ingin bertanya? Saya Bu. Silakan In. Bagaimana jika peredaran uang di negara kita ini terlalu banyak Bu? Apa dampaknya untuk negara kita? Oke, pertanyaan yang bagus juga ini ya. Jadi anak-anak, jika jumlah peredaran uang di negara kita itu terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya inflasi dan juga barang-barang itu akan naik harganya. Kira-kira seperti itu, In. Contohnya seperti apa ya Bu? Nah, kalau misal contoh nyatanya itu seperti di negara Zimbabwe. Dan di negara tersebut jumlah uang itu terlalu banyak beredar atau over. Jadi sehingga mereka mata uang mereka itu nilai tukarnya itu menjadi anjlok atau rendah. Jadi mata uang itu melemah, tidak berlaku lagi. Begitu. Terima kasih Bu. Oke, sudah paham semua ya? Ya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah uang merupakan alat tukar dan pendukung kegiatan ekonomi yang dimana peredaran uang yang seimbang akan berperan penting dalam menjaga kestabilan dan kelancaran perekonomian. Oke, mungkin itu saja ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Dan untuk tugasnya sudah Ibu tahukan di grup WA kalian, silakan dikerjakan nanti. Dan untuk materi minggu depan sudah Ibu tahukan juga di e-learning, silakan kalian baca, kalian amati untuk materinya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak silakan pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini yang kita berdoa, doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan depan ya. Semoga sehat selalu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.